Cocok kan sebenarnya. The Rock itu suku Mori. Mori tapi bukan Mori Sulawesi, Bukan Mori Bapak. Sulawesi. Nah, konten kali ini saya akan mengajak kawan Kato untuk mengenal salah satu eh, apa ya? Istilahnya sejarah yang ada di Sulawesi Tengah. Itu Istana Raja Mori. Tapi sekali lagi bukan Morinya The Rock. Jadi gimana bentuknya? Ayo. Morowali Utara adalah salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang beberapa tahun ini namanya menjadi target utama investasi dari luar untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Akan tetapi selain kekayaan alam, Morowali Utara yang beribu kota di Kolonodale juga memiliki kekayaan yang mulai terlupakan. Kali ini kami belajar tentang kekayaan dari peradaban di Morowali Utara. Istana Raja Mori menjadi awal dari penelusuran kami. Kerajaan Mori adalah salah satu kerajaan besar dan berkembang sekitar abad 16 yang berada di Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu kerajaan besar di Sulawesi Tengah, kejayaan kerajaan Mori bisa kita saksikan, salah satunya di sini, di Istana Raja Mori. Istana Raja Mori berada di kota Kolonodale. Untuk menemukan istana ini agak sulit bagi kawan Kata yang mungkin baru saja pertama kali datang ke kota ini. Tak ada penanda jalan yang spesifik, selain informasi yang kami terima dari Google Map. Roy Marundu, salah satu keturunan dari Raja Mori, menjadi kawan berdiskusi kami untuk berkeliling melihat kondisi situs sejarah ini. Berarti secara historis sebenarnya kerajaan Mori itu dari Luwu atau bagaimana dia Pak sebenarnya? bukan bukan kerajaannya, tapi rajanya turunan Raja Luwu memang. Oke. Kalau kerajaannya memang dia dari sini. Memang asli dari wilayah Sulawesi Tengah. Berarti yang kan ada beberapa artikel yang saya baca bahwa era zaman-zaman kerajaan dulu dari masyarakat dari kerajaan Mori ini memberikan upeti kepada Datuk Luwu. Apa memang kondisinya memang pernah terjadi seperti itu? Iya, memang begitu. Karena memang anaknya itu dulu yang diputus kemari. Oke. Ya. Tapi saya lihat struktur bangunannya agak berbeda dengan struktur bangunan istana-istana kerajaan kayak di wilayah Sulawesi Selatan, Pak ya istilahnya. Ya, kalau bangunan ini memang bangunan masih zaman Belanda yang bangun pada saat itu. Oke. Iya, ini bangunan Belanda sudah ratusan tahun ini kalau saya nggak salah. Ya. Tapi pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan, Pak ya. Tidak. Jadi sekarang ini yang masih dilema. Ini kan di pusat situs budaya ini masih milik keluarga. Oke. Jadi saya salah satu turunan langsungnya yang menempati di sini, mendiam ini kurang lebih hampir 10 tahun sudah. Saya tinggal di sini. Oke. Kalau Bapak atas nama Saya Roy Marundu. Roy Marundu, Pak. Iya. Berarti struktur bangunan bentuknya ini masih memang modelnya seperti ini, Pak ya. Masih seperti ini. Berarti ini ruang tamu. Ruang tamunya di sini. Ini terasnya, Pak ya. Assalamualaikum. Ini berarti Ini tempat tidur aja. tempat tidur aja, Pak. Berarti kapan terakhir, Pak, digunakan sebagai istana kerajaan, didiami oleh raja? Itu tahun berapa ya? Saya lupa itu tahunnya. Tapi berarti sudah lama sekali memang. Lama sekali. Jadi setelah peninggalan itu sudah banyak yang menempati di sini yang bukan turunan. Mm-mm. Jadi hanya
ditugaskan menjaga situs ini, bahkan sampai ada yang pegawai sudah sampai saat ini sudah pensiun malah. Itu yang terakhir jadi di sini itu Pak Penny Tombokan. Sekarang sudah pensiun beliau. Berarti perhatian pemerintah terhadap situs ini sebenarnya sudah ada, Pak ya? Ada, mau dibilang ada. Beberapa tahun lalu ada, termasuk rehab pengecetan, pembuatan pagar depan belakang itu ada. Cuman kendalanya katanya jadi temuan. Oh, malah nih. Iya, jadi temuan karena situs ini bukan aset pemerintah. Oke. Ya, situs ini kan memang masih aset keluarga. Itu yang dijadikan temuan. Jadi sampai saat ini juga masih tarik ulur ini. Apakah kepemilikannya masih kepemilikan warga atau dijadikan sebagai situs budaya wilayah Sulawesi Tengah, Pak ya? Kalau situs memang sampai saat ini masih situs. Cuman persoalan kepemilikan situs ini, istana ini memang masih keluarga yang punya. Ada mekanisme yang bisa diatur oleh pemerintah sebenarnya. Cuma ya, saya juga orang bagian dari pemerintah ini yang bisa berikan banyak tanggapan yang negatif. Ya kan? Tetapi untuk penganggaran sebenarnya bisa, tergantung kepala daerahnya. Apakah mau membangun situs ini atau tidak, itu tergantung kepala daerah. Ya berharap dengan bupati yang baru ini, karena ini baru bupati baru berapa bulan, semoga ini bisa diperhatikan. Kemarin sih sudah datang dari TVRI juga untuk mereview, untuk wawancara mengenai silsilah sejarah. Karena kan saya ketakutannya kalau ini tidak ada istilahnya tidak ada perhatian dari pemerintah, situs ini sejarah dari Mori ini akan hilang dengan sendirinya, Pak. Makanya saya dulu sebelum tinggal di sini ada tante, itu sepupu satu kali orang tua berpesan jangan pernah kosongkan tempat ini. Dan memang banyak upaya-upaya orang dari luar yang tidak menginginkan saya tinggal di sini. Bahkan lembaga adat itu sendiri juga yang ada sekarang ini maunya saya diusir dari sini. Jadi kepemilikan ini akan diserahkan kepada siapa kalau bukan keturunannya? Itu yang saya sedikit ini. Kemarin sudah ada beberapa kali pertemuan dengan pemerintah. Saya sudah tawarkan solusi. Ayo kita bikin MOU. Saya koordinasi dengan keluarga di Palu, dengan Jawa mengenai konsep MOU tersebut terhadap pemerintah, supaya harapan kami keluarga pemerintah bisa turun tangan untuk membantu atau ada perbaikan lah di sini. Tetapi sampai saat ini MOU yang ditawarkan belum jelas. Kita permintaan kemarin, oke, situs ini bangunan ini kita serahkan di pemerintah. Tetapi yang menempati ini nanti kan harusnya dibangun rumah jaga. Tetap yang menempati dari keluarga turunan. Ya, betul. Yang itu permintaan kami, tapi tidak pernah ditanggapi. Sampai saat ini juga karena bupati baru jadi belum ada pertemuan lagi. Kalau yang dulu itu bupati sudah meninggal, terus yang sebelumnya lagi sudah selesai masa jabatan. Kalau kalian mau bikin museum, bangunlah satu bagian di dalam halaman Istana Raja ini, itu dijadikan museum. Ini luas, Ustaz. Tuh, itu masih ada, di sini masih ada. Ini yang di pohon jambu di belakang tadi, dekat itu masuk di belakang itu dari provinsi kemarin sudah ini survei mau dibangun rumah jaga. Sudah, jadi pas di situ rumah jaga gitu. Jadi nanti ini kosong. Ini memang sebenarnya situ sebenarnya bisa tempati. Jadi kami nanti menempati rumah jaganya. Tapi pernyataannya pemerintah, ya kan, saya mau dikeluarkan dari sini, ya cuma tidak mesti nanti saya juga yang tempati rumah jaga. Saya udah nggak bisa kalau gitu. Saya terima kasih juga. Seakan-akan ini apa? Mau dirubah Masyarakatnya sih regenerasi kerajaan itu kayak mau disingkirkan dari ini bukan punyamu. Tiba-tiba negara hadir dan tiba-tiba ini bukan punya. Saya kasih contoh kecil. Dengan siapa nih? Saya jaga, Pak. Jaga. Contohnya rumahnya Jaga, saya rehab. Tahun pertama saya cat. Tahun kedua pagarnya saya bikin
bikin. Tahun ketiga saya hadir di sini bilang, ini rumah saya nih, kamu cari tempat lain. Kan lucu. Dasar cuma karena saya rehab, ya kan, saya bikin pagar, wah itu lucu. Itu saya contohkan ke pemerintah. Tahun pertama Anda hadir di sini, Anda rehab. Tahun kedua Anda hadir di sini, rehab bikin pagar. Terus tahun ketiga saya diusir, menyatakan bahwa ini punya pemerintah. Oh, tunggu dulu. Ada nggak bukti otentik? Saya bilang, 1 lembar saja bukti otentik menyatakan bahwa situs Istana Raja Mori ini punya pemerintah. Kalau ada saat ini saya tinggalkan rumah Raden. Walaupun saya turunan langsung, saya tinggalkan, saya kosongkan rumah Raden. Karena kan pemerintah lupa bahwa sebelum Indonesia hadir, kerajaan Mori itu sudah ada duluan. Jadi jangan sampai Indonesia ini jadi VOC baru yang Karena kemudian saya bilang dalam prinsipnya ya, biar aja tuh masyarakat sendiri yang tahu. Saya sama sebenarnya kan, tanpa harus saya keluar dari sana. Yang terbukti saya waktu berjalan banyak keluarga ketemu. Wah, saya kira siapa yang tinggal di sana raja, ternyata turun langsung saya. Oh begitu. Dulu saya mau rencana mengusir juga. Dulu sudah sempat terprovokasi untuk mengusir saya dari sini. Gitu. Karena ya mau di apa, saya memang lahir di Palu. Saya lahir di Palu, besar di Palu, sekolah di Jawa. Saya juga mendapat gelar pendidikan. Saya pulang, ternyata saya mau bangun kampung halaman. Saya sebenarnya PNS terangkat di provinsi, di Gubernur Sulawesi Tengah. Cuma karena niatan mau pulang bangun kampung halaman, saya bela-belain mau dibikin gengsinya PNS ini di provinsi adanya, bukan di kabupaten. Cuma karena saya niatan mau pulang bangun kampung halaman, ya dengan cita-cita orang tua peninggalan luhur dulu bahwa hanya Raja Marundu yang bisa mempersatukan anak Mori. Itu sampai sekarang yang saya sedih, karena kita juga di Mori tidak bersatu karena itu. Saya entah kenapa, pokoknya selepas peninggalan Raja Marundu hilang semua, budaya itu hilang. Tidak ada, beda ya kalau di selatan, jangankan keluarga, yang namanya satu suku saja itu baku angkat, topang ya, betul. Itu di selatan, mau suku apa saja itu di selatan begitu. Di Kaili juga begitu. Jangankan saudara, satu suku saja, satu suku saja baku angkat gitu. Tapi di Tanah Mori tidak seperti itu ya. Di Tanah Mori tidak seperti itu. Itulah kekurangannya. Sepeninggalan Raja Marundu yang dulu di sejarah dulu sampai pernah disampaikan bahwa yang berhasil mempersatukan Tanah Mori ini cuma Raja Marundu. Ada raja-raja sebelumnya, tapi tidak pernah ada yang berhasil mempersatukan Tanah Mori. Istana Raja Mori dibangun pada tahun 1926 oleh pemerintah Hindia Belanda. Istana tersebut didirikan di Benteng Wulandari. Menurut catatan, istana ini sebagai hadiah kepada Raja Mori yang terpilih, yaitu Mokole Oul Marundu. Bangunan ini telah dilindungi oleh SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM10-PW007-MKP-03. Banyak harapan bagi Istana Mori untuk terus berkembang dan menjadi potensi wisata budaya serta sejarah, seperti yang kami diskusikan. Selain Istana Mori di Kolonodale, ada sebuah makam bersejarah yang juga butuh sebuah perhatian. Sebuah makam dari Raja Mori, simbol dari persatuan dan kejayaan masa lampau. Di makam ini disemayamkan Raja Mori, Oul Marundu. Oke kawan kata, saya akan mengajak kawan kata untuk jalan-jalan. Kebetulan saya didampingi oleh salah satu turunan dari Raja Mori untuk melihat jejak sejarah, jejak budaya daripada Kerajaan Mori. Mokole Iwita Mori Pak.
Ini Raja Mori, Pak ya? Dengan kondisi pemakaman. Saya boleh review kawan kata sebenarnya di pelajaran sejarah kita selalu diajarkan bahwa jangan pernah melupakan sejarah. Bias merah. Bung Karno sering mengatakan itu. Kita generasi muda selalu diajarkan untuk ingat sejarah dan jangan lupakan sejarah. Agak merasa miris kawan kata ketika saya datang ke sini, kemudian datang menghadap makam orang besar pemersatu Tanah Mori, tapi dengan konstruksi bangunan yang seperti ini akan berbeda saya rasa ketika kita melihat pahlawan-pahlawan nasional seperti Sultan Hasanuddin atau siapapun itu, atau minimal saya bisa menyebut sebagai Arum Malaka, tokoh dari Raja Bone yang bulannya jauh di Tanah Gua, jauh dari Tanah Bone tempat dia dibesarkan, tempat dia memimpin. Tapi bentuk penghargaan dari orang Bone terhadap beliau masih besar. Saya agak merasa miris. Saya sih mengetuk pintu hati masyarakat Mori, pemerintahan Kabupaten Sulawesi Tengah untuk sedikit ada ini sejarahnya kawan-kawan semua, dan mari kita bangun budayanya Mori dari hal yang kecil, minimal dari makam ini kawan-kawan. Kita bisa melihat tempat berteduh Raja Mori yang terakhir, Datuk Ketana 1928-1950. Oul Pak ya. Owol, di jalan lama Owoloy. Berarti beliau ini adalah pemersatu dari Tanah Mori Pak. Kan dari falsafah ini yang tadi sempat saya diskusi dengan Pak Roy, boleh dikatakan pemersatu Tanah Mori. Terus terang saya agak hopeless nih Pak. Sebenarnya tidak seperti yang saya bayangkan. Kerajaan saya makan seorang raja, makan seorang tokoh, kemudian harus ada di tengah-tengah ilalang seperti ini. Apa sih sebenarnya pengharapan Bapak untuk masyarakat Mori, pemerintahan Tanah Mori? Ya, saya cuma punya harapan semoga kelak makam ini bisa dibenahi, berikan penghargaan kepada beliau yang sudah menaungi kita, yang dimana beliau adalah perjuangan Tanah Mori ini. Ya. Jadi prinsipnya ya. Makam Raja Oul Marundo menutup perjalanan kami di Tanah Mori. Menutup perjalanan ini dengan harapan adanya perhatian lebih untuk sebuah peradaban dan sejarah. Bukan saja tentang potensi tambang yang terus dieksploitasi. Saya Jaka dari Kata Kerja, dan ini perjalanan saya.